Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas di hari yang baru yang Tuhan berikan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diberi kesempatan menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah hari yang baru ini Engkau menuntun kami, membawa kami menurut kehendak Tuhan, menurut maunya Tuhan, agar kami berjalan seturut apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengarahkan kami, membawa kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa hari terakhir ini kita merenungkan yang bernama tentang 4 pemuda Yahudi, ya, 4 tokoh Yahudi yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam pasal 1 Daniel, saya singgung waktu itu, mereka orang yang berkualitas, berkompeten, berkapabilitas. Ya, saya pikir itu bukannya banyak banget ya, kualitas, kompetensinya bagus, kapabilitasnya bagus, kapasitasnya bagus, fisiknya oke, ya. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang luar biasa, diizinkan Tuhan masuk dalam sebuah pembentukan di Babel, ya. Mereka menikmati proses Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana kehidupan mereka secara global, saya akan mengajak kita membuka 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saya akan baca dari ponsel saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kuasa manusia. Allah itu setia. Ya, sebentar saya ulangi. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan Dia pun memberikan jalan keluar sehingga kita mampu menghadapinya. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 jelas dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka benar-benar mengalami pencobaan yang berat. Tetapi dalam firman Tuhan, memang di pasal di kitab berikutnya memang dibahas, tetapi tetap dikatakan itu pencobaan biasa. Terjemahan lain mengatakan itu pencobaan yang lazim dihadapi oleh manusia. Tuhan tidak pernah mencobai manusia melebihi kekuatannya. Itu kata firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian kepada manusia melebihi kapasitasnya. Seperti dalam sebuah proses belajar mengajar di sekolah, ya. Ujian-ujian yang diberikan itu pada umumnya adalah ujian yang sudah mereka pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Baik itu ujian-ujian yang sifatnya tiap berapa waktu sekali, per materi, per catur bulan, atau bahkan per semester, ya, atau per triwulan, atau bahkan sampai pada titik kelas akhir, kelas 6, kelas 3, kelas 9, atau kelas 12. Semua sudah diajarkan, baru diberikan ujiannya. Seperti itu juga Tuhan. Jika Tuhan memberikan ujian yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita, tidak pernah melebihi kekuatan kita, selalu sesuai dengan kekuatan yang kita punya. Selalu ujian atau pencobaan yang kita alami itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, kekuatan itu, kemampuan kita. Saya dalam kebutaan ini, saya merasa Tuhan tidak memberikan ujian ini tidak melebihi kekuatan saya. Tuhan memberikan saya dianggap dan diketahui Tuhan mampu menghadapi situasi kebutaan yang Tuhan izinkan ini. Saya belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam pasal yang pertama dijelaskan bagaimana mereka diberikan makanan, ya. Mereka diberikan makanan yang harus sesuai dengan hidangan dengan raja, tapi karena mereka tidak mau mencemari diri mereka, karena mereka tidak mau mengotori diri mereka dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan keyakinan keagamaan mereka yang mereka anut, yang Yahudi anut adalah tidak memakan makanan persembahan berhala. Mereka tidak memakannya.
mereka berkomitmen tidak memakannya, dengan resiko mereka akan mengalami satu hukuman raja. Sehingga Ahasvenas tidak mau awalnya, tapi karena adanya challenge, akhirnya orang yang diutus raja itu bersedia. Dan terbukti apa yang mereka putuskan benar. Dan mereka lebih daripada orang-orang pada umumnya. Ujian melewati tantangan tegas terhadap ketidakbenaran itu. Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego mampu menghadapinya. Mereka menang ujian itu dan mereka berhasil. Mereka menjadi orang yang tangguh. Mereka menjadi orang yang lebih di atas rata-rata dari bangsa atau pemuda-pemuda lainnya. 10 kali lipat lebih cerdas. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa kan? Yang kedua, dalam pasal 3, Sadrak, Meshach, Abednego harus melewati dapur perapian. Luar biasa juga. Dapur perapian itu panas loh. Panasnya dibuat 10 kali lebih panas. Dan mereka tetap konsisten dengan iman mereka. Mereka menang. Bukan cobaan biasa itu. Tapi mereka bisa. Karena itu cobaan biasa menurut pandangan Tuhan, menurut mereka. Kita mereka itu luar biasa. Tapi Tuhan tahu bahwa Sadrak, Meshach, Abednego akan menang menghadapi ujian itu. Itu hal yang luar biasa untuk pandangan kita. Tetapi dalam pandangan Allah, biasa saja. Tuhan tahu Sadrak, Meshach, Abednego mampu menang terhadap dapur perapian. Dan buktinya mereka menang. Statement yang saya suka bahwa sekalipun, jikalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap akan menyembah Tuhan. Tidak akan menyembah Tuanku Raja. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Itu hal yang hebat sekali. Kekuatan Tuhan ada atas mereka. Jadi logikanya kalau Tuhan memberikan ujian, Tuhan juga memberikan kekuatan. Ujian itu tidak melebihi kekuatan kita, tetapi kita juga dapat kekuatan dari Tuhan. Begitu. Dalam pasal yang ke-6, Daniel menghadapi fitnahan dalam dunia politik. Dia pun menang. Dia pun menang. Dia tidak melawan. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu dia mampu. Karena Tuhan beri kekuatan, dia mampu menang terhadap ujian-ujian itu. Bapak Ibu, mari kita menaruh kembali pola pikir yang benar. Bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah biasa-biasa. Allah yang tahu bahwa anak-anaknya itu kekuatannya segini. Kalaupun dia beri ujian yang mungkin lebih dari, dalam pandangan kita, kekuatan kita, Allah memberi kita kekuatan lebih lagi. Kekuatan yang ada dalam diri kita selain dari Tuhan, ya. Dia tahu itu tidak, ujian-ujian itu tidak pernah lebih dari kekuatan kita. Jadi ujian, kata Paulus, ujian atau cobaan-cobaan yang kamu alami itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. 1, ya. Itu pencobaan biasa. 2, dan Allah akan memberikan jalan keluar. Ingat, jika ada jalan tertutup, dia sedang memberikan jalan lain ke atas, sehingga dia akan siapkan jalan yang berbeda. Ada jalan keluar dari masalah kita. Allah mengizinkan pencobaan, dan dia tahu kekuatan kita. Dan itu adalah pencobaan biasa, dan dia pun memberikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kami bahwa kami punya Allah yang tidak sembarangan. Kami punya Allah yang menguji kami dengan pengetahuan yang luar biasa. Mengetahui bahwa ujian-ujian yang kami hadapi itu tidak pernah melebihi kekuatan kami, tidak pernah melebihi kemampuan kami, tapi sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kami. Maka itu, ajari kami untuk percaya bahwa Allahku, Allah yang bersama kami, sehingga kami akan sanggup menghadapi ujian seberat apapun. Karena seberat-beratnya ujian itu, kekuatan kami lebih besar karena ada Tuhan. Kemampuan kami lebih besar karena ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami percaya dalam ujian kami selalu diberikan jalan keluar, diberikan solusi, diberikan kemampuan kami menghadapinya.
Terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami akan beraktivitas, Engkau berkati kami. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu sekalian mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.